Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di suatu taman yang sungguh indah. Sekeliling kita serba hijau. Pemandangan yang sungguh sangat luar biasa. Di depan kita ada tanaman, ada pohon yang memang ditanam. Sebelah kanan kita juga demikian. Sebelah kiri, belakang kita, semuanya serba luar biasa. Kemudian, mungkin ada yang mengatakan bahwa kenapa kita membuat tanaman-tanaman, merawatnya, kemudian juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan, pohon, dan seterusnya. Apakah kemudian hal ini sia-sia? Atau mungkin ada yang mengatakan kenapa harus kita menanam kemudian mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk pemandangan saja, keindahan? Apakah ini bukan termasuk sia-sia, tabdzir, membuang-buang harta? Maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam Islam itu ada anjuran umat Islam untuk gemar menanam tanaman. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insan illa kana lahu bihi sadaqah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman atau menumbuhkan suatu tumbuhan. Kemudian tumbuhan atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, hewan-hewan yang lain, atau manusia sekalipun, melainkan pasti apa yang ia lakukan dahulu berupa menanam, itu berupa sedekah bagi dia. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa memahami dari hadis ini, ternyata luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk keindahan, pemandangan yang asri, kemudian orang senang memandangnya, tidak hanya demikian. Namun ternyata Islam menganjurkan kita menanam, kemudian juga merawatnya supaya dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan apabila yang memanfaatkannya itu adalah setiap makhluk hidup berupa hewan, burung, dan lain sebagainya, maka yang menanam akan mendapatkan yaitu sedekah. Pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, karena ini termasuk bagian, jadi orang yang menanam tumbuhan, tanaman, pohon, dan lain sebagainya, itu bagian dari sedekah jariyah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, apabila anak Adam mati, maka terputus semua amalan, pahala berhenti, kecuali 3 di antaranya. Rasulullah mengatakan, shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Artinya ketika seorang meninggal dunia, tapi ada bekas amal itu terus berlanjut, dimanfaatkan oleh orang lain atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanaman yang ada di depan kita, di samping kita, kanan kiri kita, menanamnya mungkin puluhan tahun yang lalu, dan mungkin yang menanam telah meninggal dunia, tapi karena itu bermanfaat buat kita, bermanfaat buat makhluk hidup yang lainnya, maka orang yang menanam pertama kali terus mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata seorang yang menanam, meskipun dia tidak memanfaatkan, tidak memetik hasilnya saat dia hidup,
maka kita harus meyakini bahwa ketika kita menanam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan ini adalah sedekah dan akan terus mengalir pahala sedekah itu meskipun kita meninggal dunia, selama tanaman itu masih hidup dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluknya Allah, meskipun hanya seekor hewan, meskipun hanya seekor burung yang terbang kemudian memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tanaman yang ditanam oleh seorang anak manusia. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam penjelasan hadis yang kita sebutkan tentang anjuran untuk menanam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh banyak orang sekarang yang dikatakan sebagai istilah reboisasi, go green, dan semisalnya penghijauan, ternyata Islam sudah menganjurkannya sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Sekarang baru orang merasakan ternyata manfaatnya penghijauan itu luar biasa. Di antara manfaatnya sudah kita sebutkan, sedekah jariah terus mengalir pahalanya. Lalu yang berikutnya di antaranya adalah ketika seorang berteduh di suatu pohon yang rindang, yang ditanam oleh seorang yang dahulu sudah meninggal dunia, dia terus mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena ada orang yang berteduh di bawah pohon itu. Tidak hanya demikian, dengan adanya pohon-pohon yang hijau, hawa menjadi sejuk, menyenangkan manusia, memberi manfaat kepada orang lain. Belum lagi nanti buah-buahannya bisa diambil, dipetik, dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memanfaatkannya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti suatu ketika pada waktu tertentu, pohon-pohon yang besar, kayunya bisa dimanfaatkan untuk membangun. Ini pun manfaat yang terus mengalir. Kemudian juga bahkan kalau kita melihat pohon-pohon yang bagus, yang rindang, akar-akar yang besar, maka itu manfaatnya luar biasa untuk tanah itu sendiri. Tidak mudah, yaitu erosi, mencegah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ini suatu manfaat yang semua telah mengetahuinya. Bahkan adanya hijau-hijauan, pohon-pohon, daun-daun yang rindang ini, itu akan mencegah polusi yang itu sangat berbahaya buat manusia seandainya tidak ada pohon. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata tanaman yang ditanam oleh sekalian manusia yang dahulu, kemudian kita bisa memanfaatkannya. Itu ternyata manfaatnya tidak hanya untuk pandangan atau tidak hanya untuk sedap dipandang saja, tidak ada keindahan saja, tetapi paling tidak pahala terus mengalir buat orang yang menanamnya dahulu, kemudian dimanfaatkan oleh binatang-binatang yang hidup. Kemudian juga buah-buahnya jika ada, maka itu pun juga termasuk pahala yang mengalir terus kepada orang yang menanamnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.